Selamat pagi, siang, dan sore, Bapak, Ibu dosen, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Ignatius Andri Pratama Putra dengan nomor induk mahasiswa 24001010395, Prodi PJJ Informatika, kelas IF 24 dengan mata kuliah Sistem Basis Data. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil observasi saya untuk ujian akhir semester Sistem Basis Data. Di sini khususnya dalam analisis normalisasi dan juga pembuatan ER diagram berdasarkan data dari form input nilai mahasiswa atau form input aplikasi akademik. Oke, saya akan jelaskan pertama-tama untuk form yang sudah saya observasi adalah form input nilai mahasiswa atau form aplikasi akademik mahasiswa yang biasanya itu digunakan oleh admin akademik atau dosen untuk memasukkan data nilai. Dalam form tersebut terdapat informasi seperti nomor induk mahasiswa, nama mahasiswa, kode kelas, mata kuliah, nama dosen, serta nilai yang diperoleh. Meskipun terlihat sederhana, struktur data pada form ini menyimpan banyak informasi dari berbagai entitas yang masih tercampur menjadi satu. Dan analisa untuk bentuk tidak normalnya, data masih dalam bentuk tidak normal. Artinya di mana semua informasi seperti nama mahasiswa, data mata kuliah, data dosen, serta nilai itu ditulis berulang-ulang di setiap baris. Hal ini tentu beresiko menimbulkan redundansi serta inkonsistensi dan juga kesalahan input data yang dapat menyulitkan pengelolaan data di dalam sistem basis datanya nanti. Oleh karena itu, kita akan lakukan proses normalisasi untuk memperbaiki struktur tabel tersebut. Di tahap normal yang pertama, kita memastikan setiap kolom hanya akan berisi satu nilai, dan tidak akan ada lagi yang namanya data multi-value di dalamnya. Lalu kita lanjut ke yang normal yang kedua, kita akan pisahkan data berdasarkan ketergantungan terhadap primary key. Sehingga nanti akan terbentuk tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel dosen, dan tabel nilai sendiri-sendiri. Dan akan dilengkapi di normal yang ketiga. Di sini kita akan menghilangkan ketergantungan transitif. Seperti tidak ada lagi menyimpan nama dosen langsung di tabel nilai, tetapi nanti kita akan cukup menggunakan ID dosen, serta relasinya akan kita gunakan AFK atau foreign key untuk relasi antar entitasnya. Dan inilah berikut IRD atau tabel yang kita sudah buat berdasarkan hasil normalisasi tersebut. Setelah normalisasi dilakukan, saya membentuk 4 tabel utama, di mana di sini adalah tabel mahasiswa yang berisi NIM dan nama mahasiswa. Lalu dilanjutkan ada tabel mata kuliah, yang dimana dia berisi kode mata kuliah dan juga nama mata kuliahnya. Lalu juga ada tabel dosen, di mana dia berisi ID dosen serta nama dosennya. Dan juga yang terpenting adalah tabel nilai yang akan menjadi penghubung ketiga entitas tadi atau menjadikan junction untuk entitas dari tabel-tabel yang lain. Di sini dia akan berisi ID nilai sebagai primary key, ada juga NIM, kode mata kuliah, ID dosen yang bertindak sebagai foreign key-nya. Tentu juga akan ada value nilainya atau nilai yang akan diberikan nanti di dalamnya. Lalu, jika kita membahas IR diagram ini, tentu kita juga harus membahas relasi antar entitasnya tentu, di mana satu mahasiswa bisa akan memiliki banyak nilai, maka relasinya adalah one to many antara mahasiswa dan juga nilai, serta satu mata kuliah juga bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Jadi, one to many antara mata kuliah dan juga nilai. Dan satu dosen juga bisa memberikan nilai kepada banyak mahasiswa di berbagai mata kuliah. Sehingga one to many juga berlaku untuk dosen ke nilai. Dan tabel nilai seperti yang sudah disebutkan sebelumnya akan berperan sebagai tabel relasi atau tabel conjunction yang akan menyatukan ketiganya. Maka hasil dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa proses normalisasi itu sangat penting untuk mengelola data secara efisien, untuk mengurangi duplikasi serta meningkatkan integritas datanya dalam basis data itu tersebut. Ya, dan IR diagram yang dihasilkan juga menunjukkan hubungan antar sistem dengan lebih jelas dan terstruktur. Dengan desain ini, aplikasi akademik dapat diimplementasikan lebih stabil
dan mudah dikembangkan di masa depan. Baik, saya rasa demikian presentasi dari saya. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan juga saya meminta maaf jika seandainya saya masih banyak kekurangan dalam presentasi saya tadi. Baiklah, bersama dengan selesainya presentasi ini, saya ucapkan terima kasih.